Oke, kali ini kita masuk ke unit 5 ya, membahas tentang past simple. Oke, pada unit-unit sebelumnya kita telah belajar present continuous ya, yang kalau past simple di sini kita lihat I did polanya ya. Kalau past present continuous kemarin kan kita belajar I am doing. Oke, kalau present simple di unit 2 apa polanya? I do. Nah, sekarang past simple menjadi I did ya, menggunakan verb 2 ya, past simple. Ini menggunakan infinitive ya. Kalau present continuous ada be-nya ditambah infinitive verb yang basic formnya ditambahkan dengan ing ya, infinitive ditambahkan dengan ing. Oke, kita masuk ke section A. Study this example. Gambar yang sini adalah Mozart ya. Ini patung Mozart, hidup dari tahun 1756 sampai tahun 1791. Umurnya cukup singkat ya. Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. Ya, jadi adalah musisi dan komposer dari Australia. He lived from 1756 to 1791. He started, ya, perhatikan sini ya. Tadi juga ada lived, was ya. He started composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died. Ya, meninggalnya umurnya cuma 35 tahun ya. Nah, di sini kita perhatikan verb yang digunakan dalam teks ini ya. Ini karena menjelaskan Mozart udah meninggal, dan dia ini untuk menggambarkan cerita yang dibentuk oleh past simple ya. Ada kata was, live, started, wrote, was ya di sini ya. Adalah semuanya bentuk past simple menggunakan verb kedua. Oke, seperti itu. Jadi kapan kita gunakan past simple? Untuk kejadian yang terjadi di masa lampau. Ini kan Mozart sudah selesai ya, hidupnya udah mati. Oke. Kita masuk ke section B. Very often the past simple ends in ed. Jadi cara membentuk verb 2-nya itu kita cukup tambahkan ed. Contohnya apa di sini? I work in a travel agency now. Before that, I work in a department store. Ya, di sini verb infinitifnya kan work ya, ditambahkan ed. Jadi I work. Maknanya adalah dia terjadi di masa lampau. Kenapa? Karena dia sekarang nih, saya bekerja di travel agency sekarang. Oke, sebelum itu berarti kan di masa lampau ya, maka digunakan work. Tapi di sini tidak menggunakan ed kan, karena kondisinya sekarang. Nah, sebelum itu dia berarti past tense ya. Jadi I work. They invited us to their party, but we decided not to go. Oke, mereka mengundang kita ke pesta mereka, tapi kita memutuskan tidak pergi, tidak datang. Sini juga menggunakan ed ya. Invite jadi invited, decide jadi decided. The police stopped me on my way home last night. Oke, juga sama, stop ditambahkan ed, tapi di sini ada stopnya jadi double p ya. Laura passed her exam because she studied very hard, juga sama ed ya. Oke, tapi perlu diingat, but many verbs are irregular. Nah, kalau yang ditambahkan ed ini dia jatuhnya ke adalah verb yang regular. Nah, ada verb pembentukannya yang irregular. Contohnya apa? Write menjadi wrote kan, bukan jadi write seperti ini kan. Bukan ditambahkan ed kan, nggak pernah kita dengar kan. Oke, see juga sama,
bukan jadi sit gitu ya misalnya, bukan, tapi menjadi so. Go pun juga sama, when. Ini dari go menjadi when, W-E-N-T kan, bahkan lebih nggak teratur lagi nih ya. Shut jadi, shut tetap menjadi shut. Nah, yang perubahannya tidak menambahkan ed disebutnya adalah irregular. Oke. Contohnya di sini ya, write jadi wrote. Mozart wrote more than 600 pieces of music. See menjadi so. We saw Alice in a town a few days ago. Go menjadi when. I went to the cinema 3 times last week. Ya. Shut menutup. It was cold, so I shut the window. Oke. Sekarang kita masuk ke section C. Nah, dalam bentuk pertanyaan dan negatif, we use did atau didn't ditambahkan infinitive ya. Oke, kita review sedikit ya. Pada saat kita membahas tentang present simple, untuk subjeknya I, misalnya contoh ya, misalnya saya tidak makan, I don't eat kan, bla 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 misalnya ya. Nah, kalau subjeknya she untuk the present simple ya, ini kan bukan menjadi don't lagi, tapi menjadi does not kan, doesn't eat, bla bla bla. Oke, kenapa di sini do? Karena subjeknya I. Kenapa di sini does? Karena subjeknya she kan. Dan ingat ketika do dan does keluar, maka di sini harus bentuknya infinitif, nggak boleh ada s di sini ya. Oke, nah sama dengan past simple juga sama. Kalau ini kejadiannya kita rubah di past simple yang I don't eat, maka dia menjadi I didn't eat. Oke. Nah, ini menjadi she didn't eat. Jadi apa yang perlu kita perhatikan untuk past simple adalah untuk semua subjek sama menggunakan did ya di sini, did. Tapi kalau present simple tergantung subjeknya. Kalau I, you, they, we, ini kita menggunakan do kan. Kalau he, she, it, kita menggunakan does. Oke. Kita menggunakan does. Tapi kalau past simple semuanya menggunakan did untuk semua subjek ya, baik I, you, they, we ataupun he, she, it. Dan yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah ketika baik di present simple maupun di past simple adalah verbnya dia harus infinitif sini ya. Gitu. Dia nggak boleh di sini pakai verb 2 di sini menjadi ate misalnya. Tidak boleh karena sudah ada did-nya di sini keluar ya. Kita perhatikan contoh di sini ya. I enjoy the party a lot. Did you enjoy it? Oke. Di sini kan bukan enjoy ya. Bukan enjoy di sini. Kenapa? Karena did ini dia kalau udah keluar maka harus diikuti oleh infinitif di sini ya. Maka nggak perlu ditambahkan ed ketika bentuknya negatif ataupun pertanyaan karena did-nya udah keluar. Kalau did udah keluar dia harus bentuk ke infinitif ya. How many people did they invite to the wedding? I didn't buy anything because I didn't have any money. Did you go out? Ya, no, I didn't. Bukan did you went out ya, bukan did you went out. Kita ulangi sekali lagi, bukan did you went out. Kenapa? Karena harus diikuti oleh infinitif. Infinitifnya dari when apa? Bentuk infinitifnya adalah go. Oke. Terakhir kita masuk ke dalam section D. Nah, past dari B ya. B itu apa sih? Am, is, are. Untuk pastnya dia menjadi was dan were. Oke, contoh kalau di present simple kan I am ya. He, she, dan it apa? B-nya is kan. He is, she is, it is gitu ya. Kalau you, they,
we are ya. Untuk present simple, tapi untuk past simple am menjadi was, jadi I was kan, gitu ya. Jadi, is berubah menjadi was juga. Dan yang berbeda hanya ini are menjadi were. Oke. Jadi cuma ada dua, ada was dan were. Kapan kita gunakan was? Untuk I, he, she, it, dan were untuk you, they, we. Oke, kita perhatikan contohnya di sini. I was annoyed because they were late. Ya, kalau kita analogi kita pakai yang ekuivalennya untuk present simple, di sini kan I am ya. I am annoyed because they are late. Nah, sedangkan untuk past simple-nya jadi I was annoyed because they are late. Was the weather good when you were on holiday? Oke. Ini juga sama contoh berikutnya. They weren't able to come because they were so busy. Ya, bukan they aren't able to come because they are so busy. Itu present simple ya. I wasn't hungry, so I didn't eat anything. I wasn't hungry. Nah, bukan I'm not hungry. Oke. Jadi hanya melihat dari be ataupun verbnya, kita sudah bisa mengenali apakah kalimat itu adalah present simple ataupun kalimat tersebut adalah past simple. Ditambahkan dengan keterangan waktunya, contoh seperti ini. Did you go out last night? Or were you too tired? Nah, kalau kita melihat dari sini saja sudah ketahuan nih kalimatnya kalimat past simple karena were kan. Apalagi ditambah dengan keyword keterangan waktunya last night ya. Oke. Dan belum lagi di sini juga ada ciri did ya. Oke. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini di unit 4 ya. Past simple. Terima kasih.